Selamat datang di channel GSA20. Apa kabar kalian? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja ya. Terima kasih sudah mensubscribe dan menonton video channel GSA20. Ayo cari tempat yang nyaman, jangan memikirkan mantan karena kita harus memikirkan masa depan. Gak usah banyak curhat, langsung saja disikat. My name is Joe. My name Joe. My name is Joe. My name is Joe. Name is Joe. My name is Joe. Name is Joe. My name is Joe. My name is Joe. My name is Joe. My name. Film ini menceritakan seorang pria yang terlahir kembali setelah 10.000 tahun. Film berawal dari seekor naga kecil yang lari karena tak mau ditangkap oleh orang tersebut. Jadi naga kecil tersebut bernama Dong Dong. Setelah Dong Dong terjatuh, orang tersebut menghampiri Dong Dong diam-diam ingin menangkap Dong Dong yang tak mau ditangkap, mengeluarkan jurus pemikat dan memukulnya. Setelah memukul mereka, Dong Dong menyelamatkan diri. Setelah Dong Dong sampai di ujung tebing dan melihat batu yang menghantam dinding pelindung makam kuno, Dong Dong ketakutan dan di saat ingin melarikan diri, Dong Dong dikepung orang yang tadi mengejar Dong Dong. Dua orang tersebut senang jika berhasil menangkap Dong Dong, kalau dijual pasti mahal. Dong Dong yang tak mau ditangkap, Dong Dong terpeleset dan terjatuh dari tebing dan menempel ke dinding pelindung makam kuno. Dua orang tersebut menjadi takut setelah melihat matahari yang seketika berubah. Setelah awan hitam melahap matahari, kemudian datang petir yang menyambar dinding pelindung makam kuno tersebut. Dinding penghalang tersebut hancur. Dong Dong yang tadinya menempel di dinding penghalang kini terjatuh ke makam kuno tersebut. Dua orang tersebut yang melihat matahari yang ditelan awan hitam ketakutan dan melarikan diri. Awan hitam menyelimuti matahari dan menjadi gelap gulita. Dong Dong yang jatuh di makam kuno, Dong Dong ketakutan. Ketika Dong Dong berada di atas gundukan tanah yang ternyata itu makam, Dong Dong merasakan ada getaran dan benar saja tiba-tiba muncul tangan dari makam tersebut dan membuat Dong Dong terpental dan muncul manusia dari makam tersebut. Manusia tersebut bernama Cenan yang terlahir kembali selama 10.000 tahun. Ketika Cenan melihat matahari yang diselimuti awan hitam, Cenan teringat kalau dirinya sudah meninggal. Cenan tidak yakin kalau dirinya masih hidup. Cenan tahu kalau dirinya sudah meninggal. Cenan yang tak tahu tempat tersebut, Cenan dikagetkan dengan batu-batu besar yang berada di depan Cenan. Kalau tempat itu adalah makam perang yang tak berujung di 3 alam. Setelah Cenan mengetahui kalau tempat itu makam, Cenan kaget dengan makam Kaisar Iblis Raksasa dari barat, makam seorang praktisi dari timur Li Changfeng, makam penyihir dari barat Nasab. Cenan baru sadar kalau para dewa dan iblis ini sudah meninggal. Cenan kaget setelah melihat benua Qian Huan di timur dan para dewa dan iblis dari benua Huan di barat yang dikuburkan bersama. Setelah melihat makam para dewa dan iblis, Cenan kebingungan. Awan hitam tersebut pelan-pelan menghilang dan matahari mulai menyinari. Ketika matahari kembali seperti semula, Dong Dong yang ketahuan ngumpet di belakang batu, tetapi ketahuan oleh Cenan. Dong Dong yang tak ingin ditangkap, Dong Dong melari. Dong Dong yang tak mau ditangkap sama Cenan, Dong Dong mencoba melawan Cenan yang merasa lapar menangkap Dong Dong. Dong Dong yang gak mau dipanggang, Dong Dong menangis, air mata Dong Dong tak sengaja masuk ke mulut Cenan. Setelah Cenan menelan air mata milik Dong Dong, Cenan mendengar suara Dong Dong dan Cenan bisa berbicara dengan Dong Dong karena menelan air matanya. Kemudian Cenan yang bisa berbicara pada Dong Dong, Cenan bertanya pada Dong Dong.
Dongdong yang berbelit-belit memberitahu Cenan, beritahu Dongdong kalau negara kuno Huyang telah hilang 10.000 tahun lalu. Cenan kaget. Kemudian Dongdong menjelaskan pada Cenan ketika benua barat dan benua timur bergabung membuat negara hancur lebur seperti debu dan sekarang disebut sebagai benua Tianjuan. Ketika Dongdong bertanya pada Cenan dari mana asal-usul kemudian, Cenan teringat kehidupan di masa lalunya ketika ditinggal kekasihnya. Setelah Cenan teringat kekasihnya di masa lalunya dan melihat makam tersebut, Cenan ingin melupakan masa lalunya. Setelah melihat makam para dewa dan iblis, Cenan merasa ditinggalkan oleh sejarah. Cenan setelah bangun dari kuburnya selama 10.000 tahun, Cenan merasakan kekuatannya belum kembali dan kondisinya sangat melemah. Dongdong yang tak mau dipanggang sama Cenan, Dongdong berniat ingin memperkenalkan Cenan pada dunia. Cenan yang ingin dunia mengenal Cenan, kemudian Cenan melepaskan Dongdong. Dongdong yang mengetahui kalau Cenan mempunyai kelebihan melebihi orang biasa. Cenan yang tidak tahu kenapa makam para dewa dan iblis dikuburkan bersama. Kemudian Dongdong memberitahu Cenan kalau ini reruntuhan makam kuno. Cenan yang tak tahu kenapa dia bisa dikuburkan di makam kuno. Cenan yang ingin mencari apa yang sebenarnya ada di dalam makam kuno tersebut. Cenan pun pergi. Dongdong yang tak ingin pergi sendiri, Dongdong ikut pergi bersama Cenan. Tak lama kemudian ada seekor naga yang terbang di atas Cenan. Tidak tahu hewan apa itu. Kemudian Cenan diberitahu Dongdong kalau itu naga terbang raksasa bisa terbang dengan cepat sampai ribuan mil. Kemudian Cenan dikagetkan dengan raksasa kuno yang legendaris menangkap naga terbang tersebut. Dongdong memberitahu Cenan hidup di dunia ini kalau yang lemah akan ditindas oleh yang lebih kuat. Dongdong yang kesepian ingin menjadi temannya dan akan selalu membantu jika ada kesulitan. Kemudian mereka yang ingin keluar dari makam kuno tersebut berjalan melewati tebing dan melewati batuan, dan malam pun tiba. Mereka berdua beristirahat dan menyalakan api unggun. Kemudian hari yang sudah mulai pagi, mereka berdua melanjutkan perjalanan melewati padang pasir. Dongdong memberitahu Cenan biasanya di kaki gunung ada seorang manusia dan tidak ada yang tahu tentang makam kuno tersebut. Mereka pun terus mencari jalan untuk bisa keluar dari makam kuno tersebut. Jika Dongdong bisa membawa Cenan pergi dari makam kuno tersebut dan juga ingin melupakan tentang masa lalunya, Cenan akan mentraktir Dongdong makan sepuasnya, bahkan keliling dunia. Dongdong yang terlalu bahagia mendengar perkataan Cenan, Dongdong sampai lupa kalau batu yang diinjak itu sangat licin. Cenan dengan cepat meraih tangan Dongdong. Cenan yang tak kuat menahan beban Dongdong karena kekuatannya belum pulih, fisiknya juga masih lemah. Akhirnya mereka berdua terjatuh dan ternyata di bawah air terjun ada seorang gadis yang lagi mandi. Ketika Cenan tenggelam bersama gadis tersebut, Cenan merasakan amarah dari gadis tersebut dan tiba-tiba Dongdong mendarat di kepala Cenan dan amarah gadis tersebut memuncak setelah wajah Cenan mendarat tepat di dada gadis tersebut. Setelah Cenan sampai di darat, Cenan merasakan pejuang dari timur yang sangat kuat. Kemudian gadis tersebut keluar dari sungai dan mengambil handuk. Gadis tersebut bernama Cuyu. Kemudian Cuyu yang merasa terganggu memanggil pengawalnya. Cenan yang masih lemah dan belum pulih kekuatannya, Cenan tidak bisa melawannya. Ketika Cenan mau pergi, Huaqian berada di belakang Cenan. Kemudian Cuyu menyuruh Huaqian untuk menangkap Cenan. Cenan yang masih belum punya kekuatan, Cenan kerepotan melawannya. Cenan hanya bisa menghindari Cuyu yang melihat Cenan masih bisa bertahan melawan Huaqian. Cuyu menyuruh Yuaki untuk membantu menangkap Cenan.
Kemudian Yuaki datang membantu Huaqian menggunakan jurus es pembeku jiwa. Cenan berusaha menghindari gelembung-gelembung tersebut. Cenan tahu kalau gelembung tersebut jika disentuh maka orang yang menyentuhnya akan membeku. Cenan juga tahu kalau jurus tersebut es pembeku jiwa. Penyihir di tingkat 2, Dongdong yang tak mendengar perkataan Cenan, Dongdong menyentuhnya dan seketika langsung membeku. Kemudian Yuaki memperbanyak gelembung tersebut untuk mempercepat menangkap Cenan. Cenan yang ingin menyelesaikan pertarungannya, Cenan menggunakan sisa kekuatannya untuk mengetahui inti dari gelombang es tersebut. Setelah Cenan berhasil menemukannya, Cenan mengambilnya dan dengan cepat pergi ke arah Huaqian. Huaqian tidak menyadari kalau inti es tersebut akan digunakan padanya. Ketika gelembung tersebut mendekat ke arah Huaqian, Cenan dengan cepat melemparkan inti es tersebut ke badan Huaqian. Cuyu yang melihat Cenan punya kemampuan, Cuyu merasa tertantang dan ingin melawannya, dan Cenan tahu kalau Cuyu berada di puncak pejuang tingkat 2. Cuyu berhasil mengalahkan Cenan dan membuat Cenan pingsan. Setelah Cenan tersadar dari pingsannya, Cenan sudah diikat seperti orang-orangan sawah. Cenan mendengar perkataan Yuaki dengan Huaqian yang tak bisa memahami tulisan peta kuno. Jadi, Cuyu, Yuaki, dan Huaqian ingin pergi mencari bunga teratai peri api yang legendaris untuk mengobati ayah Cuyu yang sakit-sakitan, untuk diberikan kepada ayah Cuyu supaya perjodohannya dibatalkan. Ya, intinya menyuap dengan bunga teratai peri api. Yuaki sangat kesulitan memahami tulisan di peta kuno. Yuaki marah pada Huaqian yang buta huruf. Yuaki tetap akan mencari bunga teratai peri api. Ketika Cuyu melihat Dongdong, Cuyu suka dengan Dongdong yang sangat lucu. Kemudian Cuyu mengangkat Dongdong sebagai hewan peliharaannya. Cenan yang melihat Cuyu keluar dari tenda, Cenan pura-pura masih pingsan. Yuaki memberitahu pada Cuyu yang tidak bisa memahami peta kuno tersebut. Cuyu akan mengurus peta kuno tersebut setelah menyelesaikan urusannya dengan Cenan. Kemudian Cenan yang pura-pura tidur mendengar Dongdong yang sedang makan. Cenan menjadi sangat lapar. Cuyu tahu kalau Cenan hanya berpura-pura tidur. Setelah Cuyu mencabik-cabik kulitnya biar tidurnya tambah nyenyak, Cenan yang mendengar perkataan Cuyu sontak langsung terbangun. Cenan yang tak mau dilukai bertanya pada Cuyu, apa yang dilakukan di hutan liar ini, dan kejadian itu hanya salah paham, kata Cenan. Cenan yang tak mau dicabik-cabik kulitnya, Cenan menyuruh Dongdong menjadi saksi kalau kejadian itu tidak disengaja. Cenan marah karena Dongdong tak mau menjadi saksi dan Cuyu menenangkan Dongdong. Cuyu yang tak mau naga peliharaannya yang disakiti. Cuyu mengeluarkan pisau dan mengancam Cenan. Jika berani menyakiti naga imutnya lagi, Cenan akan ditusuk-tusuk pakai pisau hingga darahnya mengering. Dan Cuyu mengarahkan pisau ke wajah Cenan. Kemudian Cuyu yang mempunyai rencana melemparkan pisau ke arah wajah Cenan. Cenan dengan cepat menghindari pisau tersebut. Cuyu yang melihat Cenan bisa menghindari pisau tersebut, Cuyu ingin melempari lebih banyak pisau ke wajah Cenan. Kemudian Cuyu melemparkan pisau-pisau tersebut ke wajah Cenan. Kemudian Cenan menawarkan diri untuk membantu mencari bunga teratai peri api. Cuyu tidak mempercayai Cenan kalau Cenan bisa memahami peta kuno tersebut. Kemudian Cenan menjelaskan kalau Cenan belajar dari gurunya tentang buku-buku kuno. Jika aku berbohong, kamu bisa menghukumnya. Kemudian Cuyu melepaskan ikatan Cenan dan mulai sekarang Cenan menjadi budak Cuyu. Ketika mereka membicarakan tentang buku kuno teratai peri api, ada boneka kayu yang menguping pembicaraan mereka. Kemudian mereka mengikuti Cenan dan sampailah mereka di mana teratai peri api berada. Cuyu mengagumi Cenan yang bisa memahami peta kuno, dan boneka kayu yang tadi mengupingnya mengikuti Cenan dan Cuyu. Setelah Cenan selesai mengantarkan Cuyu
keberadaan teratai peri api tersebut, Cenan ingin pergi. Kemudian Cuyu mengancam Cenan. Cenan berencana untuk melarikan diri setelah sampai di atas gunung yang penuh lahar panas. Ketika Huaqian ingin memimpin pendakian tersebut, dilarang oleh Cuyu karena Cuyu kultivasinya lebih tinggi daripada mereka. Cuyu yang akan memimpin pendakian tersebut. Cenan yang melihat kotak hitam yang dibawa Cuyu seketika menganggap. Xin berpindah pada boneka kayu yang melaporkan pada tuannya kalau harta tersebut dibawa Cuyu. Boneka kayu tersebut menagih janjinya jika berhasil. Jadi, janji yang diberikan oleh boneka kayu tersebut jika berhasil menemukan informasi tentang harta tersebut, boneka kayu akan mengganti kayu yang lebih bagus. Kemudian, sang pengawal melaporkan tentang rencana penangkapan Cuyu. Xin berpindah pada Cenan yang mendaki gunung dan akhirnya sampai di puncak gunung. Cuyu menyadari kalau asap itu beracun. Cuyu menyuruh Huaqian dan Yuaki untuk berpencar mencari bunga teratai peri api. Cenan yang kultivasinya rendah, Cuyu meminta Cenan untuk mengikuti di belakang Cuyu. Ketika mengikuti di belakang Cuyu, jangan berpikiran yang aneh-aneh, kata Cuyu. Kemudian mereka mulai mencari bunga teratai peri api ke segala arah sampai di ujung tebing. Ketika Cuyu dan Cenan mau mencari ke tempat lain, Cuyu dan Cenan menoleh ke belakang dikarenakan mendengar suara Dongdong yang berlari menghampiri Cenan dan Cuyu. Dan benar saja, Dongdong yang memberitahu kalau Dongdong menemukan bunga teratai peri api yang tumbuh di tebing. Cuyu yang melihat bunga teratai peri api, Cuyu kagum dengan bunga tersebut yang begitu indah. Setelah melihat bunga teratai peri api, Cenan yang ragu pertumbuhan bunga teratai peri api tersebut. Cenan mencari tahu tentang pertumbuhan bunga tersebut di peta kuno. Setelah Cenan mengetahui kalau ada yang salah dengan pertumbuhan bunga teratai peri api tersebut, Cenan langsung menghentikan Cuyu yang ingin mengambil bunga teratai peri api itu. Cuyu marah ketika Cenan menyentuh tangannya. Kemudian Cenan menjelaskan mengenai bunga teratai tersebut yang pertumbuhannya begitu cepat. Kemungkinan bunga teratai telah menyerap energi spiritual. Pasti ada hewan yang berjaga di sekitar ini. Jangan langsung dipetik. Ketika tangan Cenan berdekatan dengan bunga teratai peri api tersebut, seketika bunga itu langsung menyerap energi spiritual milik Cenan dan tiba-tiba muncul seekor ular dari bawah tebing. Kemudian ular itu langsung menyerang Cenan. Huaqian dengan cepat menarik mereka berdua ke atas dan bunga teratai peri api berhasil diselamatkan oleh Yuaki. Huaqian dan Yuaki menahan serangan ular tersebut. Yuaki menyuruh Cuyu untuk mengambil bunga teratai peri api. Yuaki dan Huaqian akan menahan ular tersebut. Mereka pun lari sambil membuat rencana untuk mengalahkan ular tersebut. Ketika ular itu mengejar Cuyu yang ingin mengambil bunga teratai peri api, Huaqian dan Yuaki langsung menahan ular tersebut dan pertarungan pun terjadi. Yuaki mengeluarkan jurus perisai es untuk menahan ular tersebut. Saking kuatnya perisai es milik Yuaki tak sanggup menahannya dan membuat Yuaki terpental. Huaqian yang melihatnya seketika langsung menyerang ular tersebut. Setelah Cuyu berhasil mengambil bunga teratai peri api tersebut dan melihat Yuaki dan Huaqian yang tak sanggup melawannya, Cuyu langsung menyerang ular tersebut menggunakan pedangnya dan mengeluarkan jurus 100 tebasan api ponik. Kemudian Cuyu menyerang ular itu menggunakan jurus api ponik pemecah langit. Cuyu berhasil menusukkan pedang pada tubuh ular tersebut. Ketika ular tersebut meraung kesakitan, pedang yang menancap di tubuh ular tersebut berhasil dipatahkan. Kemudian ular tersebut menyerang Cuyu. Kemudian diperlihatkan Cenan yang bersembunyi dan menonton pertarungan mereka bertiga. Dongdong menyuruh Cenan untuk membantunya. Dengan kondisinya yang belum pulih kekuatannya, Cenan tak sanggup melawannya. Ketika Cuyu ingin membuka harta yang berada di peti tersebut, Huaqian melarangnya. Kemudian Huaqian menggunakan jurus ledakan darah tanpa batas untuk melawan ular tersebut. Cuyu mencoba menghentikan Huaqian untuk menggunakan jurus tersebut.
Kemudian Huaqian langsung menyerang ular tersebut dan terjadi ledakan yang begitu dahsyat. Huaqian berhasil membuat ular tersebut terbaring lemas. Akibat dari pertarungan tadi, Huaqian kehilangan tangan kanannya. Huaqian menyuruh Cuyu untuk pergi menyelamatkan diri dan bawa bunga teratai peri api tersebut, dan tiba-tiba ular tersebut kembali bangkit dan menyerangnya. Huaqi dengan cepat menahan serangan ular tersebut dan menyuruh Cuyu untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Huaqi sudah gak kuat menahan lilitan ular tersebut. Seketika pelindung Huaqi terpecah. Ketika Cuyu mau dimakan sama si ular, Huaqian dengan cepat menariknya. Dan Huaqian yang jadi sasaran ular tersebut. Seketika Huaqian dilemparkan oleh ular itu. Cuyu yang melihat Huaqian terluka parah. Seketika Cuyu marah pada ular tersebut. Cuyu menyuruh Huaqi untuk menjaga Huaqian. Ketika Huaqi melihat Cuyu yang akan menggunakan harta ilahi, Huaqi melarang Cuyu untuk menggunakan harta tersebut. Cuyu yang tak mendengarkan perkataan Huaqi, kemudian Cuyu menggunakan darahnya untuk membuka harta ilahi busur Haoyi. Cenan kaget setelah 10.000 tahun kini melihat busur Haoyi lagi. Kemudian Cuyu menggunakan busur tersebut untuk menyerang ular tersebut, dan busur tersebut tak mengenai sasaran. Dongdong yang melihatnya tak mengenai ular itu. Diberitahu Cenan kalau anak panah tersebut meleset untuk sementara. Setelah Cuyu meluncurkan anak panah yang tak mengenai ular tersebut, Cuyu teringat perkataan gurunya kalau kultivasi Cuyu belum mencapai ke tingkat 5. Jika menggunakan senjata ilahi, maka senjata itu tidak akan langsung mengenainya, tetapi senjata itu akan berbalik menyerangnya lagi. Dan Cuyu berhasil membuat ular tersebut masuk ke dalam lahar. Setelah menggunakan busur Haoyi, kekuatan spiritual Cuyu terkuras habis. Cuyu menyuruh Huaqi untuk memeriksa keadaan Huaqian. Setelah Huaqi melihat Huaqian yang terluka parah, Huaqi mengeluarkan jurus pembekuan es, dan jurus tersebut hanya bisa menahan pendarahannya Huaqian untuk sementara. Dan tiba-tiba ular tersebut bangkit dan berubah menjadi naga yang begitu kuat. Cenan yang mengamati pertarungan dari jauh, Cenan terkejut dengan perubahannya yang menjadi naga. Cuyu yang sudah kehabisan kekuatan spiritualnya, Cuyu tak sanggup menarik busur tersebut. Dongdong yang melihatnya hanya pasrah. Huaqi yang melihatnya berniat ingin membantu Cuyu, tetapi Cuyu menolaknya. Cuyu yang sudah tidak sanggup lagi menggunakan busur tersebut. Cuyu hanya bisa pasrah. Kemudian Cenan datang membantu Cuyu. Ketika tangan Cenan menyentuh busur tersebut, seketika muncul cahaya emas dari busur tersebut. Kemudian anak panah diluncurkan. Dan mereka berhasil membunuh naga tersebut. Cenan yang menginginkan busur itu, Cenan membawa lari dan meninggalkan mereka bertiga yang dalam kondisinya lemah tak berdaya. Cenan yang masih kesal pada Dongdong karena berpura-pura tidak mengenalnya. Cenan menyuruh Dongdong untuk tidak mengikutinya. Dongdong yang sudah berjanji akan sehidup semati bersama. Dongdong merayu Cenan. Cenan tak mau tertipu oleh Dongdong yang kedua kalinya. Kemudian Dongdong meyakinkan Cenan dan janji itu harus ditepati dan akan selalu bersama. Cenan yang senang bisa memiliki busur Haoyi. Ketika Cenan melompat, tiba-tiba Cenan terkena jebakan Renjian yang ingin memiliki busur itu. Jadi Renjian ini orang yang menyuruh boneka kayu itu untuk mencari keberadaan harta tersebut. Jadi yang dimaksud harta oleh Renjian itu busur Haoyi. Cenan yang tidak tahu apa-apa kebingungan kenapa menangkapnya. Kemudian Renjian memperkenalkan diri kalau Renjian adalah pangeran ketiga dari kerajaan Baiyu. Cenan yang tidak tahu apa-apa, Cenan tertawa. Pengawal Renjian yang tak terima pangerannya ditertawakan. Renjian menyuruh pengawalnya untuk melepaskan ikatannya dan mengajak Cenan untuk bekerja sama. Renjian mengetahui kalau busur yang dibawa Cenan adalah harta milik negara Dongju.
乃东楚镇 Renjian yang mengetahui kalau harta tersebut tak akan diberikan sembarang orang. Kemudian Cenan memberitahu Renjian kalau Cenan menemukan busur tersebut saat berburu ke gunung dan aku jadi salah satu rombongan mereka itu karena terpaksa di saat dia lengah aku mengambilnya. 这才趁他不备，偷了他的心爱之物离开。 Renjian yang ragu mengamati wajah Cenan. Kemudian Renjian mempertanyakan tentang cahaya emas yang muncul itu disebabkan oleh busur Haoyi itu kan. Kemudian Cenan memberitahu kalau Tuan Putri itu telah membunuh naga raksasa menggunakan busur Haoyi. 既然已经拿到后羿宫，咱们还是尽快离开东楚。 Setelah mendapatkan busur Haoyi, si pengawal mengajak pangerannya untuk secepatnya meninggalkan perbatasan kota Dongju. Seketika, pangeran menolaknya karena ini kesempatan bagus. Setelah Cuyu bertarung dengan naga raksasa, kekuatannya pasti melemah. Renjian berencana memasuki kota dan membunuh Cuyu dan ayahnya Cuyu dengan busur tersebut dan mengancamnya. 哎，该说的我都说了。 Cenan yang sudah mengatakan yang sejujurnya, Cenan meminta Renjian untuk melepaskannya dan membiarkan Cenan pergi. Renjian yang mendengar perkataan Cenan, Renjian malah menawarkan teh untuk minum bersama. Shin berpindah pada Cuyu yang sedang mencari Cenan yang kabur membawa busur Haoyi. Di tengah perjalanan, Cuyu menemukan Cenan yang sedang menikmati teh. Cuyu kaget setelah melihat Renjian yang sedang menikmati teh bersama Cenan. Renjian marah ketika Cuyu memanggilnya dengan sebutan Jianren. 贱的 是神剑， 啊， Cuyu mempertanyakan apa tujuannya datang ke perbatasan kota Dongju. Kemudian Renjian menjawab, aku hanya berkeliling dan melihat pemandangan bersama pelayannya. Ketika Renjian berkeliling bertemu dia di jalan dan gerak-geriknya mencurigakan. Aku langsung menangkapnya dan diinterogasi. Katanya rombongannya, apa Tuan Putri mengenalnya, kata Renjian. 自己是玉公主的随从。公主 Ketika Cuyu menjawab tidak mengenalnya, Renjian menyuruh pengawalnya untuk membunuhnya. Kemudian Cuyu memberitahu Renjian kalau dia budak yang membelot. Cuyu meminta pada Renjian untuk membebaskan Cenan. 陈公公逃走的时候还拿了 Kemudian Cuyu meminta Renjian mengembalikan sesuatu yang dibawa Cenan. Renjian mengelak Cuyu yang tak percaya omongan Renjian. Cuyu ingin memeriksa tas Renjian, itu hanya pakaian biasa, kata Renjian. Cuyu yang tak mau pangeran tersinggung, Cuyu menyuruh Renjian untuk membukanya. 还请三皇子打开包袱，自证清白。 Pengawal Renjian tidak terima jika tas pangeran diperiksa oleh sembarang orang dan jangan mempermalukan pangerannya. Kemudian Cuyu berkata, kami hanya pejuang biasa, tak mungkin mempermalukan kalian. Kita sama-sama pejuang biasa yang dikawal oleh 1 atau 2 orang saja. 那本公主便不会计较三皇子无故。 Jika pangeran mengizinkan kami membuka tas pangeran, maka kami tidak akan memberitahu pangeran kalau pangeran berada di perbatasan kota Dongju. Kemudian Cuyu menyuruh Yuaki untuk memeriksanya dan ternyata tidak ada Cuyu yang melihat busur tersebut. Tidak ada pada Renjian. Cuyu mengancam Cenan untuk menghukumnya secara perlahan. Kemudian Cuyu meminta maaf pada kesalahpahaman ini. Dan Cuyu menyuruh Renjian untuk cepat meninggalkan tempat tersebut. 既然误会一场，请三皇子速速离开我。 Kemudian Cuyu mengajak Yuaki dan Cenan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Cuyu yang saat ini kondisinya masih lemah, Cuyu tidak sanggup untuk melawan mereka. Renjian yang menyadari kalau ada yang tidak beres. Renjian menyuruh pengawalnya untuk menyerang mereka. Ketika mereka bertarung, Cenan yang ingin memiliki busur tersebut, Cenan mencari cara bagaimana mendapatkan busur itu kembali. Padanya kemudian diperlihatkan Yuaki yang belum pulih kekuatannya. Yuaki dengan mudah dikalahkan oleh pengawal Renjian. Cuyu yang melihat Yuaki dikalahkan, Cuyu mengeluarkan jurus 100 tebasan api ponik dan berhasil membuat pengawal itu kalah. Renjian yang melihat Cuyu punya kemampuan, Renjian mengeluarkan energi pedangnya untuk melawan Cuyu. Dengan kondisi Cuyu yang masih lemah, Cuyu merasa kesulitan melawan energi pedang milik Renjian. Dan Renjian berhasil mengalahkan Cuyu. Cuyu mengancam Renjian. Renjian yang tidak takut dengan ancaman Cuyu. Kalau Renjian membunuhnya, maka tidak akan ada yang tahu di hutan liar ini orang mengira mati karena dimakan binatang buas. 荒郊野岭的
谁会知道玉公主是死于我？ Ketika Cenan melihat Cuyu yang akan dibunuh, Dongdong diam-diam mengambil busur Haoyi. Renjian yang mengetahui kalau Cenan bisa jadi bukti atas kematian Cuyu, Renjian menyuruh pengawalnya untuk membunuh Cenan. 玉公主可还有什么？ Dan Cenan berhasil mengalahkan pengawal Renjian menggunakan busur Haoyi. Cuyu yang melihat busur Haoyi di tangan Cenan, Cuyu senang. Kemudian Cenan yang mempunyai dendam dengan Renjian. Cenan ingin menyelesaikan permasalahannya dan Cenan langsung meluncurkan serangannya. Anak panah yang diluncurkan Cenan terus menyerang Renjian. Kemudian Renjian menggunakan pedang ilusi gerbangki. Renjian kewalahan melawan anak panah tersebut. Anak panah tersebut tak akan berhenti menyerangnya sebelum melukainya, kata Cenan. Ketika pengawal Renjian ingin membantunya, sudah terlambat. Panah tersebut langsung mengenai pantat Renjian. Pengawal Renjian menggunakan asap untuk kabur. Cuyu senang ketika melihat Renjian dikalahkan oleh Cenan. Karena Cenan sudah mengalahkan Renjian, Cenan akan diberi hadiah oleh Cuyu. Kemudian Cenan menahan Cuyu menggunakan busur tersebut. Cenan yang masih mempunyai dendam dengan Cuyu, Cenan mempermainkan Cuyu kalau Tuan Putri marah seperti iblis yang mengamuk. Dan sekarang akulah tuannya, kata Cenan. Cuyu yang tak mau Cenan tidur di pangkuannya, Cuyu merayu Cenan dengan sebutan Tuan. Kakak Cenan tak mau bangun masih saja di pangkuan Cuyu. Ketika Cuyu memanggil Cenan dengan sebutan Master, seketika Cenan bangun dari pangkuan Cuyu. Cenan merasa senang setelah 10.000 tahun baru bisa merasakan kesenangan. Cuyu berusaha melepaskan ikatannya menggunakan serpihan batu. Cuyu mencemaskan keadaan Yuaki dan Huaqian. Mungkin itu semua terkait dari kehidupan di masa lalunya, kata Cenan. Cuyu yang sudah berhasil melepaskan ikatan Cuyu mencoba mengambil busur dari tangan Cenan. Ketika Cuyu ingin menyerang Cenan, Cuyu tiba-tiba pingsan dikarenakan kondisinya yang semakin melemah. Shin berpindah pada Yuaki yang masih pingsan setelah pertarungan tadi siang. Kemudian Yuaki ditatangi kakaknya Cuyu dan Yuaki memberi salam kepada kakaknya Cuyu. Jadi kakaknya Cuyu itu bernama Cuqiang. Cuqiang menanyakan keadaan adiknya. Kemudian Shin berpindah pada Cenan yang membawa Cuyu untuk mencari penginapan. Cenan yang awalnya ingin menggodanya malah jadi menambah beban saja. Kemudian Cenan sampai di penginapan. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah mendukung channel GSA 20. Kita tunggu di episode selanjutnya ya. Matur suwun.